Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita mempelajari tentang nasab Nabi, kemudian tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada baiknya kita mengetahui tentang pentingnya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita semangat mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara-perkara yang disebut oleh para ulama tentang pentingnya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertaasi, untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang baik, ya. Bagaimana kita bisa mencontohi Nabi kalau kita tidak mengetahui sirah Nabi? Kita harus pelajari sosok Nabi, bagaimana sirahnya, bagaimana sikap-sikap beliau sehingga kita bisa mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara ibadah yang sangat mulia adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, tatkala ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Arab Badui ini berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Pertanyaannya aneh. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Ya Rasulullah SAW juga tidak tahu kapan hari kiamat. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak tahu, Malaikat Jibril pun tidak tahu. Tatkala Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni anis sa'ah." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang kapan hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama tidak tahu. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Akan tapi hari kiamat pasti terjadi. Kapannya tidak ada yang tahu. Pertanyaan orang Arab Badui ini aneh. Maka tatkala Nabi ditanya tentang hari kiamat, Rasulullah SAW tidak jawab. Bahkan disebutkan Rasulullah SAW sholat 2 rakaat, setelah sholat baru kemudian berkata, "Mani sa'il?" Mana tadi yang bertanya? Maka orang Arab Badui tadi datang. Kemudian Rasulullah SAW balik bertanya kepada dia tentang pertanyaan yang bermanfaat. Kata Rasulullah SAW, "Wa madza a'datalaha?" Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Hari kiamat pasti terjadi. Yang pertanyaannya yang penting, apa yang kau siapkan? Wa madza a'datalaha? Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Maka dia mengatakan, "Ma'adatulaha bikathrati salatin wala siyamin wala sadaqah." Saya tidak menyiapkan diriku untuk bertemu dengan hari kiamat dengan banyaknya salat, dengan banyaknya puasa, dengan banyaknya sedekah. Artinya dia salat iya, dia puasa, dia sedekah. Namun tidak banyak yang dia lakukan. Namun ada satu amalan yang dia andalkan. Dia mengatakan, "Walakinni uhibbullaha wa rasulah." Tetapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'aman ahbabta." Kau akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang yang kau cintai. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang meriwayatkan hadis ini, "Ma farihal muslimun." Kaum muslimin tidak pernah gembira sebagaimana gembira mereka tatkala mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seorang akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang yang dia cintai. Kata Anas bin Malik, "Fa inni uhibbun Nabi wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum wa illa ma'mal bimithli a'malihim bihubbi iyyahum." Kata Anas bin Malik, maka ketahuilah aku cinta kepada Nabi. Aku cinta kepada Abu Bakar. Aku cinta kepada Umar. Dan aku berharap untuk dikumpulkan bersama mereka dengan kecintaanku kepada mereka meskipun aku tidak beramal sebagaimana amalan mereka. Siapa yang bisa menyamai amalannya Abu Bakar? Siapa yang bisa menyamai amalannya Umar? Susah menyamai amalan mereka. Tetapi kata Anas, saya cinta kepada mereka. Siapa yang bisa menyamai amalannya Nabi SAW? Tidak ada yang bisa. Namun kata Anas, "Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum. Wa illa ma'amal bimithli a'malihim." Aku berharap bisa dikumpulkan bersama mereka, bersama Nabi, Abu Bakar dan Umar, dengan kecintaanku kepada mereka meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Ini dalil bahwasanya mencintai Nabi SAW adalah ibadah yang mulia. Bahkan Nabi mengancam orang yang tidak mendahulukan kecintaan kepada Nabi, maka imannya tidak sempurna. Kata Nabi SAW, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain." Tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai aku yang dia lebih cintai daripada orang tuanya, daripada ayahnya, daripada ibunya, daripada anak-anaknya, daripada seluruh manusia. Kenapa bisa demikian? Kenapa Nabi harus yang paling kita cintai? Karena seorang mencintai orang lain
biasanya karena jasa. Kenapa kita begitu cinta kepada ayah dan ibu kita? Karena kita tahu jasa mereka waktu kita kecil seperti apa. Sebab dengan adanya kedua orang tua kita lahir di atas muka bumi ini. Kalau mereka tidak rawat kita, kita sudah meninggal. Siapa yang rawat kita tatkala masih kecil? Siapa yang menyusui kita? Siapa yang rela tidak tidur agar kita bisa tidur? Siapa yang semalam suntuk tidak bisa tidur tatkala kita sakit waktu kita masih kecil? Ibu kita. Dan kita bisa rasakan tatkala kita sekarang sebagai ayah. Begitu sayangnya kita kepada anak kita. Kita belikan apa saja, yang penting anak kita senang. Kalau anak kita sedang sakit, maka kita gelisah. Bingung apa yang harus kita lakukan. Terkadang tidak bisa berpikir dengan waras. Kenapa anak kita sakit? Demikianlah dulu ayah dan ibu kita seperti ini. Maka kecintaan kita kepada ayah dan ibu kita luar biasa. Kenapa? Jasa ayah ibu kita terhadap kita. Kemudian kata Nabi SAW, tahadau, tahabu. Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Sifat manusia wajar. Kalau ada yang kasih hadiah sama dia, dia cinta sama orang tersebut. Orang ini kalau ketemu saya diajak makan, ya kita senang sama orang ini. Yang satunya ketemu nggak pernah diajak makan, pelit. Kalau ngajak makan suruh bayar sendiri-sendiri ya, kita nggak selera dengan orang seperti ini. Yang kita suka orang yang baik sama kita, murah senyum, akhlak mulia, tidak pelit. Kenapa? Kecintaan kembali kepada jasa. Ini di antara sebab cinta seorang, sayang seorang kepada orang lain. Kalau kita tinjau dari hal ini, maka Nabi adalah orang yang paling utama untuk kita cintai. Kenapa? Jasa Nabi SAW luar biasa. Di antara jasa Nabi SAW di dunia dan akhirat. Di dunia, kita tidak akan merasakan kebahagiaan kecuali dengan Islam. Ya ikhwan, orang mencari kebahagiaan, mereka tidak akan dapatkan kebahagiaan ada dalam Islam. Betapa bahagia orang yang sholat, betapa bahagia orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang. Beliau dihina, beliau dicaci maki demi kita agar kita bisa merasakan Islam. Dituduh dengan tuduhan, berbagai macam tuduhan, diusir dari kampungnya, dipisahkan dari kampung yang sangat dia cintai. Dari kota Mekah, dihinakan. Dituduh dengan tuduhan yang luar biasa, dikatakan penyihir, dikatakan pendusta, dikatakan orang gila, yang mungkin kita tidak pernah dikatakan demikian. Beliau berdarah, terluka, berkorban, semuanya demi tersebarnya Islam. Ini jasa beliau luar biasa. Dimusuhi oleh orang-orang terdekatnya, dimusuhi oleh Abu Lahab, paman Nabi SAW. Ngikuti Nabi SAW tatkala berdakwah. Nanti akan kita jelaskan dalam sirah. Setiap Nabi berdakwah, pamannya datang berdakwah lagi. Jangan ikuti, dia orang gila, sobek. Keluar dari tradisi nenek moyang. Setiap Nabi berdakwah, dia ikuti, ngomong lagi. Nabi bis ngomong, dia ngomong lagi. Pamannya sendiri. Oleh karenanya, jasa Nabi SAW luar biasa. Kita merasakan kebahagiaan di dunia. Belum lagi kebahagiaan di akhirat. Dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Dengan mengikuti Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita akan masuk surga. Yang berisi puncak dari segala kenikmatan. Yaitu di surga kenikmatan yang abadi. Seorang yang merenungkan tentang jasa ini. Maka wajib mau tidak mau Nabi SAW adalah orang yang paling dia cintai daripada ayahnya, daripada ibunya, daripada seluruh anak-anaknya dan seluruh umat manusia. Oleh karena saya katakan bahwasanya cinta kepada Nabi merupakan ibadah yang luar biasa. Selain diwajibkan, dia juga mendatangkan pahala yang luar biasa. Dan bagaimana kita bisa cinta kepada Nabi SAW kalau kita tidak tahu tentang sirah Nabi? Ini susah, mustahil seorang cinta kepada Nabi dengan cinta yang bukan hanya perasaan, tapi cinta yang dibangun di atas ilmu. Kita tidak ingin hanya sekedar cinta perasaan. Ada orang yang cinta kepada Nabi dengan cinta perasaan, akhirnya berlebih-lebihan kepada Nabi. Memuji Nabi dengan berlebih-lebihan, melebihi kadar seharusnya. Kenapa? Cintanya dengan perasaan. Kita tidak ingin cinta dengan perasaan. Perasaan dituntut cinta kepada Nabi, tapi cinta juga dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Apa? Nabi ingin cinta kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Mengikuti ajaran-ajaran Nabi, cinta yang benar. Karena tidak mungkin kita bisa mencintai Nabi SAW dengan cinta yang benar, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali kita mempelajari sirah Nabi SAW. Kita cukupkan di sini saja. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.